Orang yang meninggal dunia tapi masih menjadi apa ini? Orang yang meninggal dunia tapi masih menjadi perokok. Bagaimana bisa meninggal dunia terus masih menjadi perokok? Bagaimana bertanyanya? Apakah ada siksa kuburnya? Apa hukumnya merokok gitu? Mungkin maksudnya orang yang meninggal dunia tapi dia merokok gitu kan. Tidak sempat taubat, apakah akan ada azab kubur? Saya sudah pernah jelaskan karena hukum rokok itu. Rokok itu disepakati oleh para ulama. Teman-teman yang masih merokok tentunya biasanya sulit menerima karena masih hobi gitu kan. Tapi saya menjelaskan hukum syar'inya. Ya. Ulama sepakat semua. Kalau ulama semua madhab. Kalau anda cari kepada madhab semua. Kecuali individu yang mungkin masuk dalam majelis ulama tapi masih merokok. Akhirnya mereka mengatakan itu tidak apa-apa, makruh saja. Tapi ini kalau kita kembali kepada buku-buku dasar, ada namanya buku kawaid fiqhiyah. Kaidah-kaidah dikeluarkannya hukum fikih. Di antaranya adalah semua yang mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya hukumnya haram. Diambil daripada hukum khamr. Khamr minuman keras itu, tidak semua makanan kan dirincikan dalam Al-Quran ya. Ada makanan-makanan yang keluar nanti, ada makanan yang tidak ada di zaman Nabi SAW, ada makanan tidak ada di Jazirah Arab. Bagaimana kita tahu tentang halal haramnya makanan tersebut? Kalau bukan babi misalnya, dari mana kita bisa tahu makanan itu boleh atau tidak? Maka kaidahnya kata para ulama diambil daripada khamr. Kaidah fikihnya diambil daripada khamr. Pada saat Allah berkata, "A'udzubillahi minasyaitonir yas'alunaka 'anil khamri wal maisir." Ditanyakan kepada Muhammad tentang keadaan hukumnya khamr dan maisir serta judi. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'un nas. Katakanlah dia memiliki dosa yang berat, besar dosanya khamr itu dan judi. Dan juga ada manfaatnya buat manusia. Orang kalau judi dianggap hiburan, orang kalau minum khamr bisa hangatkan badannya, bisa dia fly sehingga dia merasa tidak malu misalnya. Ada manfaat yang dia bisa dapatkan. Tapi Allah bilang apa? Wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Tapi masalahnya, dosanya, mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Maka ulama mengambil sebuah kaidah fikih namanya, semua yang mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya hukumnya haram. Dan ulama yang menegaskan tentang masalah rokok ini mengatakan coba dikembalikan ke masalah ayat ini. Dia akan masuk mudaratnya lebih besar atau manfaatnya. Semua dokter, dari medis, dari ulama, semua mengatakan itu tidak mungkin. Saya sudah pernah ceritakan, pasti dikatakan mudaratnya lebih besar, otomatis itu. Pernah saya katakan pertemuan antara seorang syekh dengan seorang guru, kalau masih ingat cerita masalah rokok ya. Guru itu mengatakan, "Syekh, dari mana anda katakan rokok itu haram? Sementara saya tidak melihat itu perbuatan yang salah. Rokok biasa, saya beli uang, pakai uang saya bakar, saya ngerokok, biasa, saya tidak merasa ada apa-apa." Gitu kan? Lalu kata syekhnya, karena dia masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala dan Allah menghalalkan thayyibat dan mengharamkan khaba'ith. Allah mengharamkan yang baik-baik, Allah mengharamkan khaba'ith, sesuatu yang buruk. Lalu kata guru itu, saya tidak melihat saya tidak melihat rokok itu buruk. Saya enggak melihat itu khaba'ith. Kata syekhnya, baiklah, kalau kau anggap itu tidak buruk, saya ingin tanya, kalau seandainya kamu pulang ke rumah lalu kamu temukan istri dan anakmu lagi merokok, apa kau akan biarkan mereka merokok? Kata guru itu tidak tentunya. Kenapa kau tidak biarkan? Kan kau bilang itu baik. Kalau itu baik biarkan aja mereka merokok sekalian. Anak kecil sekalian yang baik kasih rokok juga. Kalau memang itu baik. Lalu tiba-tiba guru tersebut mengeluarkan bungkusan rokok dari kantongnya. Dia mengatakan sekarang saya berhenti Syekh. Jadi memang ini fitnah yang besar, gitu kan? Sebaiknya memang teman-teman harus berpikir dengan akal sehat. Itu sebenarnya tidak ada. Di dalam rokok itu ada 4.000 racun. Para ilmuwan sudah memberikan masalah itu. Sementara di dalam minuman beralkohol itu ditemukan 14 atau 15 racun yang bisa berbahaya, gitu kan? Tapi rokok bisa 4.000. Subhanallah. Adakah makanan atau minuman yang selesai kita konsumsi kita injak pakai kaki? Nggak ada kecuali rokok, gitu kan? Dan sekarang banyak orang-orang yang pergi ke gunung-gunung, sesajen diberikan kepada setan-setan, pasti diikuti 2 bungkus rokok. Kenapa diikuti bungkus rokok? Karena setannya suka dengan rokok itu. Pernah ada teman-teman pengalaman ruqyah begitu. Saya pernah meruqyah seseorang dari kerabat saya. Subhanallah, bagi di ruqyah, jinnya lagi ngomong, saya panas, saya gini. Ada satu kerabat saya lewat, habis merokok dia. Dia masuk, terus orang yang kesurupan itu bilang, "Kawan." Lah betul, di depan mata saya dia bilang, "Kawan." Sampai dia bilang,
kenapa saya dibilang kawan? Ruqyah saya juga gitu. Tapi itu dia dalam kondisi tidak sadar, orang itu kesurupan. Oh, itu kesurupan, subhanallah. Pernah juga teman saya Ustadz Husain meruqyah orang, sudah kesakitan jinnya, iya saya ampun, saya mau keluar. Terus tiba-tiba jinnya gitu, segar, dia bilang. Kata Ustadz Husain, kenapa kau bilang segar? Dia bilang, itu di depan ada makanan favorit saya. Ustadz Husain datang ke depan rumah itu dilihat ada orang lagi merokok. Itu banyak pengalaman teman-teman peruqyah seperti itu, gitu kan? Jadi coba kita buka akal pikiran kita, secara medis dia berbahaya, secara pendapat ulama sudah banyak disorotin. Pengakuan setan pun itu bagus gitu kan. Jadi Allah alam, kalau mau jadi teman setan silakan.